Kembali lagi kita di pelajaran kimia di bab hidrokarbon dari minyak bumi. Masuk ke dampak pembakaran. Kalau misalnya kita berpergian menggunakan sepeda motor atau jalan kaki di kota, pernahkah kalian merasakan sesak nafas dan kesal karena begitu banyak asap yang berbau tidak sedap? Nah, mengapa bisa timbulnya polusi asap? Polusi asap tersebut berasal dari gas-gas sisa pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dan proses pembakaran dari pabrik. Contohnya asap kendaraan bermotor. Pembakaran bensin pada kendaraan bermotor menghasilkan polutan yang mencemari lingkungan pastinya. Polutan tersebut antara lain ada gas CO2, gas CO, CO2 berarti karbon dioksida, gas karbon monoksida, dan NOx. Serta ada logamnya nih, adalah logam timbal. Kemudian untuk asap pabrik, asap yang timbul dari cerobong pabrik berbahan baku batu bara biasanya berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Asap ini mengandung sulfur yang menjadikan penyebab dari hujan asam. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu dampak pembakaran. Hasil pembakaran bahan bakar. Berdasarkan tugas yang telah kalian kerjakan, kita akan bahas sedikit tentang hujan asam ya. Hujan asam terbentuk dari gas SOx dan NOx. Kalau gas SOx, dia membentuk asam sulfat, dan gas NOx, dia membentuk asam nitrat. Oke, fenomena alam ini, hujan asam, nggak cuma mempengaruhi lingkungan hidup juga, tapi juga bisa mempengaruhi kesehatan kalian. Hujan asam berarti turunnya asam ke atmosfer bumi. Turunnya bisa bentuk kabut, hujan es, atau salju. Hujan asam, karena asam ya, dia memiliki pH berarti di bawah angka 5. Kalau idealnya hujan, itu pH-nya 5-6. Tapi karena dia mengandung asam, maka pH-nya akan di bawah 5. Nah, dampaknya untuk kesehatan, adanya gas ini kemudian turun menjadi hujan asam. Jadi ada partikel-partikel kecil yang dihasilkan hujan asam. Ada seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Jika sampai terhirup oleh kita nih, dapat menyebabkan gangguan. Contohnya pernapasan ya, seperti asma dan bronkitis. Juga merusak hutan, perairan, dan bangunan ya, untuk dari akibat dari hujan asam ini. Kemudian yaitu selanjutnya adalah gas CO2. Nah, gas CO2 yang dilepaskan ke atas atau ke langit akan menimbulkan efek rumah kaca. Nah, jika berlebihan efek rumah kaca akan melubangi lapisan si ozon. Efek rumah kaca ini cahaya dan panas matahari yang masuk ke bumi tidak dapat lepas lagi keluar angkasa, dan sehingga meningkatkan suhu di bumi. Makanya sekarang di bumi kita suhunya akan semakin naik dan naik. Selanjutnya adalah dari hidrokarbon. Nah, asapnya ini dia menimbulkan iritasi mata dan gangguan saluran pernafasan. Kemudian dampak lainnya adalah logam berat. Logam berat ini contohnya yaitu timbal. Timbal ini adalah Pb ya. Dia masuk ke paru-paru atau hidup kita atau tercampur dengan yang lainnya
akan menimbulkan bahaya karena logam berat. Kemudian yang terakhir adalah CO atau gas karbon monoksida. Nah, gas karbon monoksida jika berikatan dengan darah atau hemoglobin menjadi karboksi hemoglobin. Nah, ini sangat bahaya oleh tubuh karena mengganggu pengikatan oksigen oleh darah. Tadinya harusnya mengikat oksigen, malah dia mengikat si CO. Makanya, kalau misalnya kita menghirup dengan banyak gas CO dengan kadar tinggi, resikonya adalah kematian. Karena oksigen yang mengalir ke seluruh tubuh ataupun mengalir ke otak semakin lama semakin berkurang karena adanya si gas CO, sehingga dampaknya adalah ngantuk berat dan kemudian bisa menyebabkan kematian. Oke, sampai di sini cukup paham. Tadi ada 6 yang kita pelajari dari dampak pembakaran hidrokarbon. Selanjutnya, jenis-jenis pembakaran hidrokarbon yang akan kita pelajari ada 2 nih. Hidrokarbon yang namanya reaksi pembakaran, dia akan membutuhkan oksigen ya untuk dapat menimbulkan api atau untuk dapat dibakar. Contohnya, ini untuk yang reaksi pembakaran sempurna. Kalau sempurna berarti dia CO2, menghasilkan CO2 dan uap air. Contohnya propana. Propana berarti C-nya 3 ya. C-nya 3 hanya 8, bentuknya gas. Kemudian dibakar dengan oksigen, gas oksigen, membentuk karbon dioksida juga dalam bentuk gas, dan H2O juga dalam bentuk gas. Nah, ini adalah ciri-ciri dari senyawa pembakaran sempurna. Pokoknya ada O2, ada CO2, ada H2O. Dan di sini bisa diganti dengan apa saja yang bisa dibakar. Kemudian, kalau misalnya reaksinya untuk pembakaran tidak sempurna ini berarti dia karbon monoksida alias CO dan uap air untuk hasil reaksinya. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen. Nah, contohnya, untuk pembakaran tidak sempurna, kita masih pakai gas propana. Jadi, propana dibakar, menghasilkan, di sini ada CO, kemudian ada H2O, dan zat senyawa lainnya. Pokoknya ciri-cirinya ada CO. Kalau yang sempurna ada CO2, yang tidak sempurna hasilnya adalah CO. Oke, paham? Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi gas karbon dioksida. Polutan gas CO2 yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca atau global warming. Nah, di sini panas dari matahari akan langsung masuk atau mudah sekali masuk ke dalam bumi. Tapi dia karena di sini ada gas CO2, kemudian panas atau sinarnya akan balik lagi ke bumi, kepantul lagi, sehingga di sini akan menjadi suhu bumi akan menjadi panas dan kutub es semakin mencair. Untuk gas karbon monoksida, gas karbon monoksida berikatan dengan hemoglobin menjadi karbon monoksida dan hemoglobin. Gas CO mempunyai ambang batas di udara sekitar 32 ppm dalam darah, bereaksi dengan hemoglobin dan membentuk CO, Hb yang bersifat racun. Yang tadi Ibu jelaskan karena dia dapat menyebabkan kematian. Untuk partikulat karbon, C, dan timbalnya dapat menimbulkan iritasi juga pada kulit, matanya perih, gangguan saluran pernafasan, dan sampai juga merusak ginjal. Untuk gas SO2, NO2, NO3
Nih, dia ceritanya ada polusi dari gas SO2. Kemudian SO2 di udara berikatan dengan oksigen menjadi SO3. Kemudian naik ke atas, berikatan dengan awan, uap air, dan lain-lain, turun ke bawah menjadi H2SO4. Nah, di sini H2SO4 bersifat asam kuat ya. Maka terjadi namanya hujan asam. Gas sulfur dioksida menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif. Oksida NOx juga menghasilkan asap kabut. Baik, kalau sudah begini, bagaimana nih solusi? Yang pertama adalah penghijauan atau pembuatan taman kota untuk melindungi dan mengubah gas buang CO2 menjadi oksigen melalui proses fotosintesisnya. Lanjut. Nah, sel bahan bakar melibatkan reaksi antara O2 dan H2 dengan produk reaksi yang ramah lingkungan, yaitu H2O. Konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan bermotor dapat mengubah gas buang seperti CO dan NOx menjadi gas yang lebih aman, yaitu N2 dan CO2, nitrogen dan karbon dioksida. Nah, ini electronic fuel injection atau EFI pada sistem bahan bakar. Kendaraan akan menghasilkan pembakaran yang sempurna sehingga dapat mengurangi emisi dari gas polutan. Masuk yang terakhir, yaitu hidrokarbon dalam kehidupan. Kegunaan senyawa hidrokarbon. Yang pertama, kita akan masuk ke bidang pangan. Hidrokarbon di sini bidang pangan yang bisa kita olah dari contohnya karbohidrat. Kemudian ada juga protein dan lemak. Dan selanjutnya untuk bidang sandang yaitu kapas, sutra, rayon. Untuk bidang papan yaitu plastik, kayu, karet alam, serta yang terakhir adalah bidang estetika, yaitu tinar dan lilin. Sampai di sini, semoga kalian paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.